Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang etos kerja cara dalam perspektif Islam. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Haji Aransa. Yang kedua, Nabila Aurelia. Yang ketiga, Novasia Prasasti Putri. Dan yang terakhir adalah Alhamdulillah Septiani. Materi pertama tentang kerja dalam pandangan Al-Quran dan Hadis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerja dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat At-Taubah 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam telah jelas memerintahkan umatnya untuk bekerja. Hadis riwayat Tabrani berbunyi, bekerja mencari yang halal adalah suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah. Hadis lain dari hadis riwayat Tabrani dan Bukhari berbunyi bahwa Allah sangat mencintai orang-orang mukmin yang suka bekerja keras dalam ikhtiar mencari mata pencaharian. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu artinya, tidak seorang pun memakan suatu makanan yang lebih baik dari apa yang dia makan dari hasil kerja kedua tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang kedua adalah hubungan iman dan etos kerja akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hubungan iman dan etos kerja. Iman merupakan nilai vital dalam diri seseorang, dalam beragama, khususnya bagi orang yang beragama Islam, yang disebut dengan Muslim. Keimanan dalam diri seorang Muslim merupakan fondasi utama yang sudah seharusnya dimiliki dan terlebih diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam agama Islam, pemahaman tentang iman harus selaras dengan implementasi dalam tindakan amal sholih, sehingga dalam aktivitas apapun nilai keimanan merupakan salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, umat Islam sudah seharusnya menjalani amal-amal kebaikan dunia ini dengan fondasi keimanan. Salah satu perintah Islam kepada umatnya di dunia yaitu untuk bekerja. Etos kerja dalam Islam adalah bersinerginya nilai-nilai moral, keagamaan dengan rasionalitas, kalkulasi, untung rugi, sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua elemen dasar. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan hidup, tidak hanya tertumpu kepada kalkulasi untung rugi, pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengaitkan dengan hal-hal bersifat non-material. Misalnya, seorang muslim bekerja keras mencari harta kekayaan, maka hartanya ini bisa dijadikan media untuk mendekatkan dengan Tuhan dan sesama manusia, seperti ibadah haji, membangun masjid, memberikan zakat, infak, sedekah, serta amal kebaikan lainnya. Selain itu, dalam konsepsi Islam, etos kerja ekonomi kaum muslim tidak hanya terbentuk dari tradisi budaya, tetapi juga bersumber dari keyakinan agama yang membentuk etos spiritual individu seperti iman, ihsan, ikhlas, dan takwa. Nilai-nilai yang membentuk etos kerja ekonomi itu diimplementasikan dalam bentuk kesolehan ilahiyah, individual dan sosial yang menjadi media terciptanya kesejahteraan hidup spiritual dan material. Rasulullah pernah mencium tangan seorang pekerja yang tangannya kasar, bekerja keras, dan mengatakan, ini adalah tangan orang yang bekerja untuk kepentingan keluarganya. Materi yang ketiga adalah profesionalitas nabi-nabi dalam pekerjaan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novasia Prasasti Putri. Profesionalitas nabi dalam pekerjaan. Orientasi kerja terkadang adalah mendapatkan uang. Paradigma tersebut akan berdampak pada money oriented dan cinta kepada dunia yang berlebihan, sehingga hal tersebut akan menafikan profesionalitas yang dimiliki seseorang. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang menjaga profesionalitasnya. Hadis tersebut memberi isyarat bahwa menjaga profesionalitas akan berimplikasi pada keimanan seseorang. Tentu, dalam menjaga profesionalitas seseorang yang beriman berbeda dengan orang yang awam. Profesionalitas seseorang mukmin yaitu bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam pekerjaannya. Misalnya, korupsi di dalam pekerjaan merupakan tindakan yang tidak profesional karena perbuatan tersebut akan merugikan orang.
Materi yang keempat adalah bagaimana cara berdagang Nabi Muhammad akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novasya Prasasti Putri. Tentang tema 4 yaitu bagaimana berdagang cara Nabi Muhammad SAW. Berdagang menurut Rasulullah adalah melayani dengan ikhlas apa yang dibutuhkan masyarakat. Berdagang juga merupakan bagian dari upaya membangun tali persaudaraan. Tulus dan jujur adalah kuncinya. Jika kualitas barang dagangannya jelek, maka dikatakan jelek. Jika barang dagangannya bagus, maka dikatakan bagus atau baik. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu masuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 181 sampai 183. Materi yang kelima adalah bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila Aurelia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah. Saat ini tak jarang seorang wanita juga mencari nafkah demi keluarga. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita bekerja. Alasan wanita untuk bekerja salah satunya untuk membantu suami menopang perekonomian keluarga. Jika bekerja untuk mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami, namun tidak larangan jika wanita ingin bekerja. Wanita harus memenuhi beberapa syarat dan tidak melanggar syariat-syariat Islam. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya. Karena seluruh manusia diperintahkan untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita. Wanita tetaplah wanita dan janganlah melupakan kerajaan kecilnya yaitu rumahnya, karena disitulah letak fitrah bagi dirinya. Diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja, akan tetapi harus ada ketentuan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi, seperti ada izin dari suami atau orang tua atau keluarga. Yang kedua itu, tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki suami. Dan materi yang terakhir adalah korupsi dalam perspektif Islam akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alhamdulillah. Ini saya akan membahas tentang korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi, baik diberikan di dunia maupun di akhirat. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut dengan al-ghuhlul, yakni mencuri ghanimah, harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebagian untuk dimiliki, sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil atau bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghuhlul adalah dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sebagai berikut. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Hindarilah al-ghuhlul, sebab ia akan mempermalukan orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak. Beginilah anjuran Rasulullah melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan jarum. Maka turunlah ayat tersebut yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang, dan sesekali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Selesai sudah analisis video kita. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.